wajib kalau dia petugas partai, ya harus tegak lurus. Ya, kalau kita bilang A, ibu bilang B, ya kita B dong, nggak bisa A, kan begitu. Ya. Ya, saya melihatnya ini pertarungan dua kubu ya. Kenapa? Pertama, dulu Ibu Megawati pernah mengirim surat kepada DPD dan DPC seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa kader tidak boleh membicarakan Pilpres. Tetapi di saat yang sama Ganjar selalu jalan gitu, membuat relawan kemana-mana, bahkan sekarang relawannya di mana-mana gitu. Tentu kan ada yang membiayai dan lain sebagainya. Nah ini kan yang membuat PDIP marah. Ada kelompok Ganjar, ya, ada kelompok Mbak Puan. Dan saya pernah mendapatkan bocorannya dari salah satu anggota DPR di fraksi PDIP DPR RI. Ini bukan semata-mata mendukung Anies Baswedan, tetapi ini adalah langkah bagaimana cara kita menghormati satu sama lain. Artinya adalah kita itu adalah saling silaturahim di berbagai politik ini. Artinya tokoh-tokoh politik yang hadir di sana bukan dianggap sebagai ikan turun semua begitu, karena ini bukan ranah panggung politik. Yang mengatakan bahwa pimpinan ya ketua fraksi itu pernah mengumpulkan semua anggota fraksi ya, yang mengatakan bahwa calon kita itu adalah Mbak Puan. Tenang-tenang saja. Ya saya juga pengen jadi presiden. Ya boleh saja ibu menunjuk saya jadi calon presiden, boleh dong, kenapa enggak? Santai saja kita ini. Jangan terlalu kelihatan bahwa kita ini bernafsu menjadi presiden. Internal PDIP terkait dengan pencapresan. Makanya tidak aneh dan tidak heran kalau PDIP tidak pernah mengundang Ganjar ketika ada acara-acara yang memang di wilayah kekuasaannya Ganjar di Jateng. Bayangkan, seorang gubernur dari PDIP tapi tidak pernah diundang. Tetapi anehnya juga ketika dengan Pak Jokowi gitu ya, artinya bahwa mengapa Anies Baswedan disorot kemudian dipelintirkan begini, karena memang orang-orang yang tidak suka Anies Baswedan di luar sana kepanasan begitu melihat Anies Baswedan, terus kemudian sejumlah tokoh-tokoh yang hadir di sana, terus kemudian elektabilitas Anies semakin tinggi di ranah politik. Jadi kepanasan begitu para buzzer-buzzer cuan di sana gitu. Sampai saya di depan pintu mobil yang mau bawa itu, datanglah yang bernama Pak Yogi lagi itu, Intel Polres Purworejo. Itu dulu dalilnya tuh, peralatan presiden. Kenapa begitu? Karena dua peralatan yang ada itu nggak berfungsi, dibikin alat baru namanya KPK. Jadi dia memang peralatan presiden. Nah sekarang presiden pada saat itu Ganjar Pranowo perannya disebutkan pada saat itu posisinya adalah sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Korupsi sekarang makin luas. Lebih meluas di zaman Orde Baru. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila. Meski Ganjar adalah seorang kader PDI Perjuangan, partai lain yang justru terang-terangan mendeklarasikan. Jadi ini akan jadi soal internasional dan Ganjar memang akan dilihat algoritmanya. Bu Ganjar ini dari awal adalah doyan untuk merusak lingkungan tuh, mulai dari kasus Kendang segala macam itu. Jadi pameran-pameran Ganjar yang seolah-olah pro rakyat itu akhirnya hancur aja. Ganjar akhirnya nekat melawan. Tapi Ganjar nggak mungkin berani melawan kalau kakak pembina nggak bilang lawan. Ya Allah, di Samadas itu mau diapakan negara kau seperti ini? Masyarakat di tempat Wadas hidup di negeri sendiri, kau dijajah sama teman-teman sendiri. Saya dibentak-bentak lagi di situ, Pak. Ayo kamu harus ikut, nurut nggak gitu. Kenapa Pak? Bapak membentak-bentak saya. Bapak itu siapa? Katanya Bapak polisi mengayomi rakyat. Kenapa bentak-bentak gitu? Partai Demokrasi Perjuangan. Siapa saja mereka? Oli Dondo Kambe, 1,2 juta dolar Amerika diduga menerima, dan yang sudah menjadi saksi dalam persidangan pekan lalu yaitu Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah diduga menerima 520.000 dolar Amerika.
itu artinya Ganjar sudah menantang Megawati, dan siapa yang kemudian akan kalah? Apakah faktor Anies kemudian membuat tidak ada pilihan lain? Ya, padahal Puan Maharani sudah kemana-mana, ketemu sama kader, sudah nyemplung ke sawah, tanam padi, sudah berperan sebagai tukang batu. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Dengan Ibu Mega untuk dukung Ganjar. Padahal orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar, yang dibicarakan soal Puan. Tapi kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa PDIP belum memberikan calon. Nah tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat gitulah. Berbagai fakta sentimen positif terhadap Ganjar dari hasil survei dan banyaknya pernyataan dukungan yang mengalir dari berbagai pihak justru memunculkan dugaan konflik internal antara Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Siap nyapres. Padahal sebelumnya Megawati Soekarno Putri mengatakan stop ngomong-ngomong capres sebelum ada keputusan dari dirinya. PDIP kritik lawatan Anies ke Jepang 2 bulan jelang lengser. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengkritik kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan ke Jepang sejak Selasa 9 Agustus. Menurutnya lawatan mantan Mendikbud itu tidak jelas tujuannya. Itu lawatan yang tidak jelas, apapun yang disepakati akan dikerjakan gubernur berikutnya, kata Gilbert Ahad 14 Agustus. Tanya itu apapun hasil kunjungan Anies ke Jepang tersebut, Gilbert belum tentu dikerjakan, terlebih saat Anies dinilainya lemah dalam hal manajemen pemerintahan. Dari hal yang bukan prioritas tapi malah dikerjakan sisa kurang dari 2 bulan menjabat, katanya. Gilbert menuturkan, hal itu juga tercermin dari program sumur resapan yang digembor-gemborkan hingga jelang akhir masa jabatannya. Aral melintang, program penanggulangan naturalisasinya dinilai gagal. Ini menjadi pertanyaan, lawatan ini apakah kamuflase untuk jalan-jalan biaya negara? Kok sulit diterima akal? Tanya dia. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke Jepang menemui Gubernur Tokyo Yoriko Koike. Dua gubernur itu membicarakan lebih lanjut terkait potensi kerjasama beberapa bidang, termasuk transportasi publik ramah lingkungan. Dalam akun Instagramnya, Anies mengatakan ada banyak hal lain yang menjadikan pembahasan, terutama usaha kebangkitan pasca pandemi, kerjasama membangun kota tahan bencana, dan kerjasama di bidang transportasi publik ramah lingkungan, kata Anies dikutip dari akun Instagramnya. Dalam unggahannya pula, Anies menyinggung Tokyo sebagai salah satu sister cities Jakarta yang lama berhubungan.